Oke, sekarang kita mulai untuk materi mata kuliah pengantar pendidikan MIT kedua mengenai hakikat manusia. Manusia dapat dianggap sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Hal yang menonjol dari manusia dibanding makhluk yang lain, yaitu manusia memiliki akal. Akal yang dimiliki manusia tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan. Untuk memperoleh gambaran lebih detail mengenai manusia, kita akan menyimak uraian di bawah ya mengenai hakikat manusia. Jadi materi hakikat manusia ini tuh ada beberapa sub bagian. Yang pertama kita akan bahas tentang sifat hakikat manusia. Jadi definisi dari sifat hakikat manusia. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, kemudian membedakan dengan makhluk yang lain. Kelebihan tersebut adalah karena manusia ini memiliki akal dan pikiran. Dengan akal dan pikirannya, manusia mampu membudidayakan lingkungannya untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan akalnya, manusia dapat mengenal dan menerima berbagai konsep dan norma untuk mengatur kehidupannya. Di samping sebagai makhluk berpikir atau Homo sapiens dengan kemampuan pikirannya, juga manusia disebut sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan makhluk religius atau makhluk bermoral. Jadi manusia itu ada banyak sifatnya. Ada yang disebut sebagai makhluk berpikir, makhluk individual, makhluk yang hidup sosial, makhluk yang berbudaya, dan makhluk yang bermoral atau yang punya aturan ya yang telah disepakati. Ataupun bisa juga ditambahkan makhluk yang religius atau makhluk beragama. Berbagai kajian terkait hakikat manusia telah dilakukan oleh para ahli wujud sifat hakikat manusia yang telah dikemukakan oleh ahli menurut pandangan psikoanalitik, pandangan humanistik, dan pandangan behavioristik. Ya, jadi ada 3. Nah, yang pertama pandangan psikoanalitik. Jadi untuk pandangan psikoanalitik, mereka berpendapat bahwa perilaku manusia pada dasarnya digerakkan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang dimiliki. Jadi perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh manusia itu dikontrol atau diatur oleh psikologis manusia itu atau mentalitas manusia tersebut. Nah, Prawira menyatakan bahwa Sigmund Freud, jadi Sigmund Freud ini adalah ahli psikoanalitik yang mempelopori ya pandangan psikoanalitik. Jadi beliau mengemukakan struktur pribadi manusia itu terdiri dari 3 komponen, yaitu id atau das es yang berisi berbagai dorongan, kemauan, dan berbagai keinginan instingtif yang selalu memerlukan pemenuhan dan pemuasan. Kemudian ego atau das ik nampak perannya pada fungsi pikir yang bertindak sebagai jembatan untuk dapat merealisasikan berbagai dorongan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan. Dan superego atau das Uber-Ich, yaitu fungsi kata hati yang bertugas sebagai kontrol boleh tidaknya suatu dorongan direalisasikannya, sehingga superego tumbuh dan berkembang karena interaksi individu dengan norma, lingkungan, dan tatanan sosial yang ada. Jadi ada 3 bagian dari manusia. Ada yang disebut sebagai id. Id itu adalah insting manusia yang dibawa dari dari nenek moyang dulu ya, yang masih instingtif gitu, yang masih melakukan sesuatu itu atas dasar ingin dilakukan tanpa ada alasan ataupun tanpa ada pemikiran terlebih dahulu gitu. Jadi yang penting bisa survive. Nah, terus yang kedua itu ego. Ego itu lebih advance dibandingkan id karena melakukan sesuatu itu berarti berdasarkan pertimbangan berpikir dulu ya. Nah, terus kalau superego itu seperti kayak ego yang udah ditambahkan
merupakan pertimbangan untuk bagaimana kalau misalnya manusia itu bisa survive-nya bareng-bareng gitu. Jadi perlu adanya aturan ataupun misalnya regulasi ataupun norma gitu. Nah, seseorang yang perkembangan id-nya lebih dominan akan menampakkan perilaku yang impulsif. Sedangkan seseorang yang lebih didominasi oleh superego akan berperilaku moralis. Tahapan berikutnya muncul aliran neo-analitik yang tetap berpegang pada 3 aspek struktur kepribadian manusia tersebut di atas. Tetapi aliran ini lebih menekankan ego sangat penting sebagai pusat kepribadian manusia yang tidak hanya berfungsi merealisasikan dorongan yang muncul, tetapi dengan egonya, manusia akan lebih rasional dan bertanggung jawab atas perilaku intelektual dan sosialnya. Nah, terus ke pandangan humanistik. Pandangan humanistik ini dipelopori oleh Carol Rogers, karena dasar beliau itu menolak pandangan psikoanalitik yang sebelumnya bahwa manusia itu tidak rasional. Rogers lebih menekankan jadi psikoanalitik itu pada dasarnya kan berpendapat bahwa manusia itu tidak rasional ya, dari sub it tadi ya. Nah, kalau Rogers sendiri menekankan bahwa manusia itu punya dorongan terhadap dirinya untuk berperilaku positif. Dalam pandangan ini disebutkan bahwa manusia bersifat rasional dan tersosialisasikan serta mampu menentukan sendiri nasibnya, termasuk mengontrol dan mengatur dirinya sendiri. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mengarahkan dirinya sendiri menjadi individu yang positif, menjadi masyarakat yang terbebas dari kecemasan. Sedangkan Adler berpendapat bahwa perilaku individu tidak serta-merta digerakkan atas dasar untuk kepuasannya sendiri, namun lebih banyak didasarkan pada tanggung jawab sosial dan dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau pandangan humanistik ini berpendapat bahwa manusia itu mereka ketika kayak dilahirkan, mereka nanti akan tahu sendiri apa yang akan mereka lakukan, dan apa yang mereka lakukan itu naturalnya itu adalah positif gitu. Naturalnya itu mau tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baik dan juga untuk dimensi sosial yang baik juga. Nah, terus kita langsung ke pandangan behavioristik aja. Nah, kelompok ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah reaksi dan adaptasi dari lingkungan sekitarnya, sehingga tingkah laku manusia sepenuhnya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Pada kelahirannya, manusia bersifat netral, perkembangan kepribadian individu sepenuhnya tergantung pada lingkungan. Aliran ini sama sekali tidak menghargai potensi yang dimiliki individu dan mengingkari adanya kemauan individu. Nah, jadi kalau pandangan behavioristik itu berpendapat bahwa manusia itu kalau lahir itu dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dia itu karakternya nanti akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Dirinya sendiri itu tidak ada kebebasan atau tidak punya kontrol gitu atas apa yang mau dilakukan. Jadi apa yang mau dilakukan itu adalah yang dari lingkungannya sendiri. Misalnya lingkungannya itu mengajarkan dia atau mendidik dia untuk jadi yang seperti apa, maka dia akan seperti itu pula tanpa dia itu punya kontrol sebenarnya atas dirinya sendiri gitu. Jadi dia cenderung menyetujui saja apa yang dikehendaki misalnya oleh lingkungannya tanpa mungkin diolah dulu atau kayak diadaptasikan dulu gitu sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Nah, sekarang ke dimensi hakikat manusia, potensi keunikan dan dinamikanya. Manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sifat bawaan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial adalah suatu kesatuan bulat yang perlu dioptimalkan secara seimbang, selaras, dan serasi. Suatu individu tidak akan dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan baik tanpa adanya masyarakat. Manusia membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain dalam mempertahankan hidup dan menyukseskan segala usahanya dalam mengejar keberhasilan dan dalam kehidupannya. Pada dasarnya kekuatan manusia tidak terdapat pada kekuatan fisiknya atau jiwanya saja, namun juga terdapat pada kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Melalui kerjasama dengan
individu yang lain, manusia dapat menciptakan kebudayaan. Dengan demikian, hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan bekerja sama, menciptakan kebudayaan dapat meningkatkan kualitas harkat dan martabat manusia pada zaman kini dan yang akan datang. Pada hakikatnya, kesatuan integral dan potensi-potensi atau esensial yang ada pada diri manusia yang terdiri dari manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk moral, dan dimensi keberagaman. Nah, jadi tadi ya dari segala macam sifat itu dibahas gitu ya. Dibahas keempatnya ya. Jadi tadi ada makhluk individual, makhluk sosial, makhluk moral, dan dimensi keberagaman ya. Nah, yang pertama manusia sebagai makhluk individual atau individual being. Salah satu perwujudan individualitas manusia yaitu dengan adanya kesadaran manusia terhadap diri sendiri. Manusia sebagai individu merupakan suatu kenyataan yang real dalam kesadaran manusia. Semakin manusia sadar akan diri sendiri, maka semakin sadar manusia akan kesemestaan. Hal ini dikarenakan posisi manusia merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Hak asasi, kewajiban, norma-norma, nilai sosial maupun nilai supernatural yang berfungsi untuk manusia ini dilahirkan dari hubungan yang dijalin oleh antar manusia maupun antar aksi dari setiap manusia. Sebagai kodrat alami dari Tuhan, manusia memiliki hak asasi. Hak asasi tersebut diantaranya hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik ya. Dengan adanya hak asasi tersebut juga terdapat konsekuensinya bagi manusia, yaitu mengemban kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab moral dalam hubungan. Hal inilah status individualisme manusia menduduki fungsi primer. Jadi manusia itu adalah makhluk individu ya, makhluk yang bertanggung jawab dan juga punya hak atas dirinya sendiri. Dia punya hak ya, punya sesuatu yang bisa dia lakukan gitu. Entah itu fungsi dasarnya ya, dia survive, dia bisa tetap hidup, bagaimana caranya dia bisa tetap survive gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan itu tentunya berdasarkan keputusannya si manusia tersebut gitu. Nah, namun walaupun dia punya hak, tentunya hak ini tuh akan harus disertai dengan tanggung jawab ataupun konsekuensi yang akan dilakukan gitu. Jadi misalnya dia akan memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu hak dia gitu ya. Tapi sebelum dia merealisasikan menjadi sebuah tindakan, maka orang tersebut atau manusia tersebut itu harus punya pertimbangan apakah yang akan dilakukan itu punya dampak gitu ya. Dampaknya ini tentunya ekspektasinya adalah yang positif. Karena kalau positif kan pasti akan bisa menguntungkan ya untuk orang lain. Jadi intinya minimal tidak merugikan ya apa yang dia lakukan gitu. Dan syukur-syukur itu dampaknya lebih positifnya lebih impactful gitu untuk orang lain ya gitu. Nah, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial atau social being. Self-existence merupakan kesadaran diri sendiri dalam membuka suatu realitas. Walaupun diri kita sebagai subjek yang menyadari, namun diri kita bukanlah pusat dari segala realita. Setiap individu memiliki kedudukan martabat kemanusiaan atau human dignity yang sederajat. Sehingga kita wajib untuk saling menghormati setiap individu. Perwujudan dari manusia sebagai makhluk sosial dapat dilihat bahwa tidak pernah ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kesadaran individu sebagai makhluk sosial akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mengayomi individu yang lebih lemah daripada dirinya. Esensi manusia sebagai makhluk sosial yaitu adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama masyarakat. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial juga dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab dan kewajiban manusia tersebut dalam kebersamaan itu. Manusia sebagai makhluk sosial terwujud dalam kesadaran interdependensi dan saling membutuhkan, serta dorongan-dorongan untuk mengabdi sesamanya adalah asas sosialitas itu. Jadi, yang kita tahu bahwa kita itu hidup tidak sendiri di bumi ya, dan kita hidup bareng-bareng gitu ya. Satu spesies manusia ini berjuta-juta gitu ya anggotanya gitu di belahan bumi manapun gitu. Dan ketika kita udah tahu itu, kesadaran itu membuat kita akhirnya kan mempertimbangkan ya
apapun yang ada di ranah individu gitu ya. Jadi individu yang tadi itu, individualistik tadi itu nanti bakal akan akan beradaptasi gitu ya ketika si individu ini tahu bahwa mereka itu tidak sendiri hidup di sini. Jadi ketika seperti itu maka mereka akan memberikan kayak tindakan atau keputusan atau aktivitas yang akan mereka lakukan itu harus juga nanti dipikirkan juga ya dampaknya atau efeknya ke orang lain gitu. Dan selain itu ketika sudah sadar bahwa manusia ini tuh kan nggak sendirian, maka mereka juga punya hak ya, si individu itu punya hak dan individu lain pun juga punya hak yang sama gitu. Jadi haknya setara, nggak ada yang lebih dibandingkan yang lain atau yang kurang daripada yang lain. Jadi setara gitu ya. Dan kalau seperti itu konsekuensinya adalah mereka juga harus menghargai kehidupan orang tersebut gitu atau individu yang lain gitu. Bagaimana akhirnya nanti di sistem sosial itu kayak ada peran gitu ya. Misalnya orang ini akan melakukan pekerjaan ini dan dia akan menghasilkan produk ini dan produk ini nanti bakal bisa misalnya dinikmati gitu ya oleh orang lain gitu ya, dan orang yang lainnya itu juga akan punya peran gitu untuk orang sebelumnya gitu. Jadi ada kayak semacam timbal balik peran yang itu akhirnya bisa membuat sistem sosial manusia itu bisa langgeng gitu ya, bisa terus survive, bisa terus adaptif juga terhadap perkembangan, entah itu misalnya perkembangan lingkungan ataupun misalnya nanti adanya kayak tata kelola dari kebudayaan yang akan diupdate oleh manusia itu sendiri. Nah, terus yang ketiga, manusia sebagai makhluk moral atau susila atau moral being. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk susila berasal dari kepercayaan bahwa budi nurani manusia yang secara sadar mematuhi norma-norma yang ada. Pernyataan tersebut sesuai dengan ilmu jiwa yang berkaitan dengan struktur jiwa yaitu Das Es, Das Ik, dan Das Uber Ik. Struktur jiwa Das Uber Ik berkaitan dengan esensi manusia sebagai makhluk susila. Antara kesadaran susila atau sense of morality dengan realitas sosial tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hanya dapat terjadi pada kehidupan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan sosial tanpa adanya hubungan susila dan tidak ada hubungan susila tanpa adanya hubungan sosial. Dari ketiga esensi tersebut merupakan sebagai satu integritas ialah kodrat hakikat manusia secara potensial. Hal ini berarti bahwa keadaan lingkungan hidup manusia dapat berkembang menjadi realita ataupun sebaliknya tidak dapat menjadi realita. Nah, dengan demikian jelas bahwa potensi yang dimiliki oleh seorang kayak anak ya, tentu saja harus dibangun dan dikembangkan oleh lingkungan, baik oleh misalnya orang tua maupun lembaga pendidikan, yaitu sekolah ataupun lingkungan dia tumbuh gitu ya, lingkungan lain yang mempengaruhi dia tumbuh. Jadi untuk bisa langgeng yang namanya kehidupan sosial, maka perlu adanya kesusilaan gitu, perlu adanya moral, perlu adanya kayak aturan ataupun regulasi ya yang nanti disepakati oleh masyarakat tersebut gitu untuk bisa menguntungkan mereka semua gitu. Jadi tindakan-tindakan seperti apa sih yang harus dilakukan, yang mana sebenarnya ketika dilakukan itu kan itu menguntungkan mereka dan akhirnya ada juga tindakan-tindakan yang kalau dilakukan itu akan merugikan mereka dan itu yang jadinya akan disepakati jadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan gitu kan, karena ya ujung-ujungnya nanti akan merugikan misalnya masyarakat tersebut. Jadi adanya larangan ataupun adanya himbauan itu pasti punya dasar pertimbangan ataupun pastinya sudah dipikirkan oleh masyarakat sebelumnya gitu ya. Misalnya masyarakat yang baru gitu ya atau kayak anak-anak muda gitu ya yang misalnya hidup tumbuh di daerah tersebut gitu. Mereka pasti punya punya didikan ya, dididik oleh
orang tua mereka ataupun misalnya lingkungan mereka untuk misalnya seperti ini dan seperti ini gitu. Nah, itu adalah sebenarnya konsekuensi dari moral ataupun kayak norma yang sudah dipikirkan pada saat mereka belum lahir gitu. Jadi pada saat mereka tumbuh berkembang, mereka mau tidak mau, kalau misalnya si moral itu atau aturan itu masih diberlakukan, maka mau nggak mau mereka juga harus mengikuti aturan tersebut gitu, karena mereka hidup di situ dan mereka jadi anggota masyarakat di situ. Nah, terus yang terakhir, dimensi keberagaman. Roosevelt ya menyatakan bahwa keberagaman berurusan dengan campuran kolektif dari perbedaan dan persamaan di sepanjang dimensi yang terberi. Misalnya usia dan latar belakang pribadi. Dimensi keberagaman ditemukan sangat kompleks sekali di Indonesia. Mulai dari perbedaan letak geografis, tentu saja menyebabkan bermacam-macam keberagaman. Konsekuensi dari perbedaan geografis tersebut diantaranya perbedaan pekerjaan, suku, etnis, dan budaya, dan ras. Selain itu, perbedaan yang terjadi dapat juga berupa gaya hidup, kemudian dari perbedaan fisik dan mental. Nah, jadi dimensi keberagaman ini kalau di Indonesia itu kan sangat dipengaruhi oleh letak geografis ya. Kita adalah negara kepulauan sehingga masyarakat di suatu daerah tertentu itu punya kecenderungan misalnya yang berbeda dengan masyarakat di daerah lain gitu, dan itu kan berbeda ya mereka berdua. Nah, terus lagi dibantu dengan adanya kayak jalur transportasi yang memudahkan antara satu masyarakat ini dengan masyarakat lain itu saling berkomunikasi ataupun bisa saling pindah tempat gitu. Nah, ketika mereka pindah tempat kan tentunya budaya mereka yang lama itu masih tetap mereka masih jadi tabiat mereka gitu ya, walaupun mereka berada di lingkungan yang baru. Nah, itu akan memunculkan keberagaman gitu ya, antara budaya mereka yang lama itu dengan budaya baru yang ada di tempat tinggal mereka gitu. Jadi itu adalah konsekuensi gitu ya dari perbedaan geografis gitu, karena nanti akan memunculkan banyak sekali perbedaan gitu, memunculkan banyak sekali variasi gitu, entah dari variasi tadi budaya, kemudian pekerjaan, cara pandang juga bisa, terus suku, agama gitu ya, ataupun juga yang dari individu sendiri itu gitu ya, misalnya fisiknya gitu ya, itu juga nanti akan ditemukan perbedaan, dan perbedaan itu sebenarnya yang bikin Indonesia kompleks gitu ya, yang itu bukan berarti tentunya tidak diinginkan yang namanya perpecahan gitu. Jadi keberagaman itu sendiri itu bukan alasan memunculkan yang namanya perpecahan, tapi itu bisa jadi gitu ya salah satu alasan gitu, karena ya tentunya perpecahan itu nanti bisa terjadi karena misalnya masyarakat yang beragam ini tuh tidak saling respectful gitu ya. Nah, tapi ya fortunately Indonesia bisa sampai rukun seperti sekarang gitu ya, terlepas dari keberagaman itu adalah sesuatu yang inspiratif sih gitu ya, karena untuk negara-negara lain kayak mereka hanya berada di satu pulau gitu dan daratannya itu aja gitu, dan itu ya karena mereka serba apa-apa tuh seragam gitu ya, itu ya tidak begitu banyak effortnya untuk bisa bisa menciptakan kedamaian karena ya seragam gitu, nggak ada yang berbeda. Tetapi Indonesia itu beragam gitu. Nah, semakin beragam maka tentunya semakin banyak effort masyarakatnya untuk bisa cari titik tengahnya gitu, sehingga bisa tetap dipertahankan gitu ya yang namanya kerukunan, kedamaian, kenyamanan hidup gitu. Oke, lanjut ke
pengembangan dimensi hakikat manusia serta implikasinya ya dalam pendidikan. Mungkin ke ini dulu ya, dimensinya ya, dimensi hakikat manusianya kalau ada. Langsung aja ke pengembangan dimensi berarti ya. Pengembangan dimensi. Oke, nah tadi kan udah tahu ya hakikat manusia, ini tadi tuh bukan hakikat ya, tadi yang sebelumnya tadi berarti hakikat manusia. Nah, udah diketahui ya hakikat manusia itu apa. Pada dasarnya tentunya si hakikat itu kan harus dikembangkan gitu ya, karena potensi itu tidak akan bisa muncul kalau tidak dikembangkan. Nah, konsekuensinya berarti bagaimana cara mengembangkan manusia yang tadi dimensinya macam-macam. Yang pertama, pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Dalam rangka pengembangan manusia sebagai makhluk individu, maka jadi pendidikan. Jadi pendidikan di sini adalah masih bisa dipercayai sebagai sesuatu yang bisa mengembangkan dimensi manusia gitu. Jadi sampai sekarang kan masih ada aktivitas pendidikan ya, baik itu pendidikan formal, informal, non formal gitu. Jadi masih dijadikan sebagai solusi utama bagaimana manusia yang baru lahir ini tuh nantinya mereka harus mengikuti proses pengembangan diri mereka melalui pendidikan. Nah, jadi untuk pengembangan manusia sebagai makhluk individu, dalam rangka mengembangkan manusia sebagai makhluk individu, maka pendidikan berkewajiban mengembangkan peserta didik untuk mampu berlaku mandiri. Jadi, peserta didik di sini adalah berarti orang yang dididik. Orang yang dididik ini berarti ya orang yang akan menempuh pendidikan ya. Jadi, orang-orang yang orang-orang yang perlu ya mendapatkan pendidikan, perlu mendapatkan pengajaran, perlu tahu gitu ya apa yang harus mereka lakukan sebenarnya untuk mereka itu tahu dirinya mereka sendiri, mereka tahu potensinya mereka dan mereka mau apa nantinya gitu. Nah, jadi peserta didik ataupun siswa ya untuk mampu berlaku mandiri. Oleh sebab itu tujuan pendidikan lebih diarahkan pada pengembangan pribadi yang mandiri. Berbagai pengalaman di dalam pengembangan konsep, prinsip, generalisasi, kreativitas, kehendak, tanggung jawab, dan berbagai keterampilan perlu didapat oleh peserta didik. Hal ini dengan maksud untuk dapat menolong dirinya sendiri, sehingga berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki anak dapat berkembang maksimal. Sebagai makhluk individu, manusia memerlukan pola tingkah laku dan pengendalian diri yang kuat dan tidak sekedar dorongan instinktif saja gitu ya. Pola tingkah laku dan pengendalian diri ini dapat diperoleh lewat pendidikan dan proses belajar. Jadi untuk pendidikan agar bisa mengembangkan si manusia ini tuh jadi makhluk individu yang benar ya, mereka harus dididik oleh orang-orang dewasa yang wise, yang bijaksana, yang berpendidikan ya, sehingga nanti mereka akan menempuh proses untuk menciptakan sebenarnya kayak atau membangun habits yang baik untuk mereka sendiri gitu. Dan juga selain membangun habits, mereka juga akan berkembang kecerdasannya. Jadi dari segi kognitifnya berkembang, dari segi afektif sikapnya juga mereka tahu gitu bagaimana berperilaku gitu ya. Apa saja misalnya perilaku-perilaku yang sekarang itu masih tetap eksis yang baik ya, yang dipercayai. Terus dan itu yang harus mereka lakukan gitu ya untuk jadi nanti makhluk individu yang baik, tapi juga nanti konsekuensinya untuk jadi makhluk sosial yang baik juga. Terus psikomotor. Nah, psikomotor ini juga penting karena mereka akan mandiri kan nantinya gitu. Jadi mereka harus punya keterampilan tertentu yang mereka kuasai, yang mereka sukai, dan itu nanti akan membuat mereka bisa berdikari di karir mereka nantinya gitu. Nah, terus pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri dan selalu memerlukan interaksi dengan manusia lainnya.
Dalam pencapaian tujuan keperluan hidupnya selalu diperlukan hubungan dan bantuan orang lain. Kehadiran orang lain dalam kehidupan manusia tidak hanya penting dalam mencapai tujuan hidupnya, namun hal ini juga merupakan sarana dalam mencapai tujuan hidupnya. Selain itu juga Selain itu hal ini juga sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan pengembangan kepribadiannya. Kehidupan anak manusia yang dibesarkan oleh kelompok. Oke, ini contoh ya, misalnya kelompok serigala merupakan contoh konkret tentang perlunya manusia belajar dari kelompok manusia. Tujuan pendidikan yang mengarah pada pengembangan manusia sebagai makhluk sosial dalam membentuk manusia yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Perlu diingat keseimbangan antara pengembangan manusia sebagai makhluk individu dan pengembangannya sebagai makhluk sosial. Nah, jadi ke dalam pendidikan itu harapannya si individu ini yang belajar, yang dididik itu bukan jadi orang yang pintar sendiri gitu. Jadi orang yang egois ya. Egois di sini tuh bukan maksudnya tadi yang definisi apa tadi yang di psikoanalitik ya, tapi egois di sini maksudnya adalah dia itu hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan orang lain gitu ya. Jadi pendidikan itu harus membuat manusia itu wise, bijaksana. Bijaksana itu berarti dia sudah punya kecakapan kognitifnya, dia pintar, cerdas, dia ahli di bidang yang dia sukai, dia terampil di bidang itu, tetapi juga di bagian moral atau di bagian sikapnya dia juga baik gitu. Jadi ujung-ujungnya mereka akan jadi individu dewasa yang punya peran di sosialnya gitu. Jadi apapun yang mereka kerjakan sebenarnya itu akan memberikan dampak gitu ya ke ke bagian yang mereka kerjakan gitu. Misal si anak ini nanti akan bekerja di pekerjaan dokter gitu ya. Nah, dokter itu adalah profesi yang dia sukai dan dia terampil jadi dokter gitu ya. Dia misalnya punya kecukupan finansial, tetapi sebenarnya ketika dilihat lagi bahwa dokter ini tuh bukan untuk profesi individualnya saja, tetapi juga dia memberikan kontribusi ke masyarakatnya gitu ya. Dengan dia jadi dokter, dia bisa memberikan servis ke orang-orang yang misalnya butuh gitu ya bantuannya. Misalnya orang-orang yang sakit sehingga dia nanti akan menyembuhkan orang-orang tersebut atau misalnya memberikan edukasi ke masyarakat gitu ya. Jadi ujung-ujungnya goal individu itu nanti harusnya bisa jadi goal bersama juga gitu. Jadi goal sosial juga. Nah, terus yang ketiga, pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan manusia adalah pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Karena hanya manusia yang memiliki kesadaran dalam menghayati dan mematuhi norma dan nilai-nilai dalam kehidupannya. Karena dengan akalnya manusia dapat menetapkan dan memilih norma yang baik dan buruk untuk ditetapkan sebagai pola perilaku kehidupannya. Dengan pendidikan akan dapat diusahakan terbitanya manusia-manusia pendukung norma, kaidah dan norma susila yang dijunjung masyarakat. Dengan kemampuan akalnya manusia dapat mencerna berbagai konsep menyangkut nilai, dan dengan akalnya pula manusia diharapkan dapat menerima latihan dan pendidikan untuk kemudian dapat memilih mana perilaku yang cocok dengan norma masyarakat ataupun norma agama serta terinternalisasi nilai-nilai luhur dalam kehidupannya. Jadi untuk pendidikan biar manusia itu bisa memiliki susila yang baik atau moral yang baik, maka tentunya akan diajarkan atau dididik. Jadi selama proses tersebut ya tentunya harapannya kayak pengajar, pendidik, guru, ataupun pengajar-pengajar lain gitu ya, yang ekspertis lain itu harusnya memberikan nilai-nilai yang baik juga gitu ya, nilai-nilai atau sikap-sikap yang baik yang bisa dilakukan atau dicontohkan oleh anak-anak tersebut sehingga nanti mereka akan terbiasa untuk punya sikap yang baik juga gitu. Dan juga tentunya ketika mereka misalnya sudah selesai sekolah, harapannya ya mereka bisa berbaur dengan masyarakat, mereka juga bisa membangun
membangun ataupun misalnya membina misalnya masyarakat yang sudah ada gitu ya. Jadi mereka ikut jadi agen pembangunan gitu ya, agen pembangun. Walaupun misalnya mereka masih muda gitu ya. Mereka berbaur itu bukan berarti mereka hanya misalnya setuju saja terhadap sesuatu yang misalnya sudah dipercayai ini baik, tapi ketika dipikir-pikir lagi misalnya mereka misalnya punya alternatif lain ataupun mereka punya cara pandang lain, maka mereka bisa misalnya mengutarakan pendapat atau argumen mereka atau pandangan mereka tentang misalnya hal tersebut gitu, dan nanti bisa jadi hasilnya atau produknya misalnya adanya perubahan misalnya moral atau adanya adaptasi sesuatu yang baru gitu ya dari ya perubahan lingkungan ataupun misalnya perubahan gaya hidup yang sekarang gitu. Apakah misalnya norma-norma yang dulu itu masih bisa dilakukan atau apakah masih atau apa gimana ya? Apakah ada yang lebih baik gitu ya yang bisa dilakukan gitu. Jadi ada misalnya update moral kah gitu. Jadi intinya si anak-anak ini tuh tidak hanya mengikuti saja sesuatu yang sudah ada, tetapi mereka juga kritis terhadap sesuatu yang sudah ada dan mereka bisa lihat lagi gitu, tinjau kembali gitu. Nah, itu untuk apa ya? Pengembangan dimensi ya. Nah, yang terakhir adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Nah, oke, tadi itu sumbernya di internet tentunya, ini bukunya pengantar pendidikan. Terus yang ini dari kayaknya dari kayak newsletter gitu ya. Nah, membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jadi membangun manusia Indonesia seutuhnya merupakan hakikat pembangunan nasional Indonesia. Membangun manusia Indonesia seutuhnya adalah titik pangkal sekaligus titik akhir dari setiap usaha dan kerja yang sedang diusahakan dan dikerjakan oleh seluruh manusia Indonesia. Berarti semua masyarakat Indonesia harus berpartisipasi. Jadi bukan hanya sekedar misalnya yang tadi bertanggung jawab dalam mengembangkan dimensi manusia tadi hanya di bidang pendidikan, maka berarti hanya orang-orang pendidikan saja gitu yang berpartisipasi gitu. Jadi kalau seperti itu tidak connect ya dengan statement ini gitu. Jadi harusnya walaupun utamanya pendidikan, orang-orang di bidang pendidikan misalnya yang berpartisipasi, tapi semua masyarakat non pendidikan pun juga harus berpartisipasi dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Harus disadari bahwa komponen paling penting dalam berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara adalah manusia. Jadi yang bisa membangun peradaban itu manusia gitu. Jadi makanya dengan kita itu tahu apa aja sih dimensi yang kita miliki sebagai manusia, maka tentunya kita bisa mengembangkan potensi itu dan bisa membangun peradaban misalnya di spesifik di Indonesia gitu. Nah, manusia sebagai warga negara yang mengelola seluruh komponen pembentuk struktur keberadaan suatu bangsa seperti sumber daya alam, posisi geografis negara, keberagaman, komposisi penduduk, warisan filsafat, dan nilai-nilai suatu bangsa dan manusia itu sendiri. Jelaslah bahwa manusia adalah satu-satunya pengelola segala sumber daya bangsanya. Akan tetapi dalam usia 71, ini 71 tahun kemerdekaan karena ini di postingnya di 2016 ya. Kini pernyataan membangun manusia Indonesia seutuhnya masih belum beranjak dari tataran slogan dan retorika belaka. Mari kita renungkan dan kita refleksikan diri kita, bangsa kita dengan penuh keikhlasan dan kejujuran sudah sejauh mana implementasi membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai hakikat pembangunan nasional Indonesia. Jadi ya masih lebih sampai sekarang pun juga seperti itu ya. Jadi masih ya banyak kayak muncul tren-tren atau kayak istilah-istilah yang kekinian yang itu positif misalnya ya, tapi ya itu hanya jadi hanya jadi sebuah ucapan saja gitu ya, tapi tanpa ditindaklanjuti atau tanpa aksi.
Nah, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidak terlepas dari peran manusia Indonesia, sang pengelola utama segala sumber daya Indonesia. Jadi, apapun dan bagaimanapun kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah buatangan atau hasil kreasi manusia Indonesia. Kekuatan manusia pada dasarnya tidak terletak pada kemampuan fisiknya ataupun kemampuan jiwanya semata-mata secara individual, melainkan terletak pada kemampuannya untuk bekerja sama dengan manusia lain. Dengan manusia lainnya, dalam masyarakat itulah manusia membentuk kehidupan, menciptakan kebudayaan yang pada akhirnya membedakan manusia dari segenap makhluk hidup yang lain, dan mengantarkan umat manusia ke tingkat mutu, martabat, dan harkatnya sebagai manusia yang hidup pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Pembangunan nasional yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Rangkaian upaya pembangunan tersebut meliputi segenap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi sebenarnya cita-cita atau kayak sosok Indonesia seutuhnya itu adalah orang-orang yang bisa mengimplementasikan pernyataan ini gitu ya, di alinea ini gitu ya. Nah, hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia ya. Seluruh, nggak kecuali hanya orang-orang yang misalnya punya harta ataupun mereka privilege untuk bisa akses pendidikan, tapi semua orang tanpa terkecuali. Hal tersebut berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia untuk pembangunan. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah sebenarnya nanti balik lagi ke manusianya ya. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air ya, tanpa terkecuali. Jadi seluruh masyarakat, anak-anak dimanapun dia berada, asal dia masih letaknya di geographically di Indonesia gitu ya. Jadi mereka harus bisa semuanya dapat akses pendidikan yang merata, sebenarnya seperti itu ya. Terus subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula ya. Jadi berkepribadian Indonesia pula menurut saya itu salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Jadi kita itu tahu bahwa kita tuh berbeda-beda, tapi tidak bikin berbeda-beda itu terpecah belah gitu. Jadi bagaimana caranya kita punya respect tinggi terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita, dan bagaimana kita bisa memahami mereka. Ada kalanya kita misalnya setuju untuk tidak setuju dengan mereka, tapi kita masih tetap berteman dengan mereka gitu ya, atau misalnya kita masih tetap berkerabat dengan mereka walaupun misalnya kita punya perbedaan itu gitu. Nah, terus yang terakhir, pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah ya. Jadi semua elemen manusia di Indonesia. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, memfasilitasi juga sebenarnya, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung ya, saling support, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jadi mungkin itu untuk materi di MIT kedua ya, terkait hakikat manusia, terus bagaimana mengembangkan hakikat tersebut, dan seperti apa sih manusia yang disosoki Indonesia gitu. Thank you.